Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, berjumpa lagi dengan program Dunia Firman atau Dufan sama saya Pastor Kuku. Kali ini saya akan membahas tentang yang baru-baru ini viral di dunia, yaitu tentang adanya opening daripada satu acara besar olahraga di dunia, Olimpik, yang kemudian ada banyak masukan atau komen dari netizen tentang penampilan daripada acara opening ini yang sepertinya adalah menghina atau merendahkan daripada The Last Supper atau mocking the Last Supper atau merendahkan, menghina tentang perjamuan akhir. Memang itu adalah lukisan Leonardo da Vinci yang mirip gitu. Tapi kemudian orang Kristen Katolik juga tersinggung dengan adanya hal itu karena yang tampil itu bukan menyerupai tentang perjamuan akhir, tetapi di sana menampilkan simbol daripada LGBT dan sebagainya. Dan juga setelah acara itu besoknya itu terjadi pemadaman listrik se-Paris. Tapi anehnya yang tidak padam listriknya adalah cuman sebuah gereja Katolik di sana. Dan ada yang berkata macam-macam daripada pendapat daripada netizen. Ada yang berkata ini kutuk lah dari Tuhan lah, atau yang ini ada aneh-aneh dan macam-macam deh. Nah, saya tidak membahas ke arah yang di sana. Saya akan membahas tentang bagaimana bila kita dihina, direndahkan oleh orang lain. Direndahkan atau direndahkan oleh orang lain baik dalam bentuk simbol ataupun dalam secara terang-terangan itu merendahkan kita, ya. Jadi di sini Tuhan juga mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan Yesus pernah berkata begini, Matius pasal 23 ayat 12, siapa yang merendahkan dirinya, ia akan direndahkan. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus sedang mengekspos bagaimana cara surga dalam kita hidup sebagai anak-anak Tuhan selama di bumi. Cara surga, cara Tuhan untuk kita alami ditinggikan adalah merendahkan diri. Jadi cara untuk naik mesti merendah. Ya mungkin dunia sedang meninggikan diri atas kita supaya terkenal. Mungkin mereka punya misi kemarin melalui opening Olimpik sedunia itu di Paris dengan cara supaya memunculkan komunitas mereka. Tapi ternyata malah mendapatkan cercaan dari berbagai banyak orang Kristen ataupun Katolik. Tapi saudara, Tuhan Yesus juga memberikan cara bagaimana kita ditinggikan itu adalah dengan cara merendah. Nah tentunya ketika kita direndahkan itu bagaimana? Saya sudah merendahkan diri, Pastor. Tetapi saya kalau direndahkan bagaimana? Iya. Sebetulnya ketika kita direndahkan itu juga salah satu bagaimana cara Tuhan melatih kita. Sepertinya mengizinkan gitu ya, membiarkan kita alami hal itu supaya kita tetap stay di posisi kita. Ingat, Tuhan Yesus ketika dia direndahkan, yaitu saya baca di Filipi 2 ayat yang ke 6, dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya dia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Yesus itu adalah Tuhan, Elohim.
Tapi dia tidak memperhitungkan kesetaraannya sebagai Tuhan. Dia merendahkan diri. Yesus adalah pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa untuk menjadi seorang yang tetap humble sampai mati. Dikatakan ayat yang ke-8, ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Yesus memberi keteladanan taat sampai mati. Berarti kalau kita menjadi rendah hati, sampai kapan, Pastor? Ya sampai mati. Sampai Yesus pun sampai meninggalkan dunia ini. Oh, itu dia. Hasilnya adalah ayat 9, karena itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Itu sebuah anugerah. Bisa dikatakan itu juga kayak sebagai upah. Padahal itu memang pribadi Yesus yang memang rendah hati. Ketika God's beloved engkau alami direndahkan, baik dalam bentuk simbol ataupun verbal, engkau sedang direndahkan, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, be humble, tetap rendah hati. Mungkin kita tidak perlu menunjukkan kehebatan kita kepada orang. Menunjukkan kehebatan itu ada tempatnya. Ketika saudara show pentas atau membuat satu acara, silakan. Tetapi itu adalah untuk orang-orang yang seringkali dalam tanda kutip ngefans, atau orang-orang yang setuju dengan kita sehingga kita dapat aplaus. Tapi itu pun bukan untuk sebuah kesombongan, tapi menunjukkan kita punya kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, demikian ketika engkau direndahkan, biarlah Roh Kudus yang ditaruh di dalam diri saya, di dalam diri saudara, itu memberi kemampuan, kekuatan, memberikan satu gairah untuk bisa kita tetap rendah hati. Ya, saudara hebat karena saudara punya talenta. Tapi bagaimana ketika direndahkan? Untuk menunjukkan sebetulnya bagaimana saudara itu, engkau tidak perlu menunjukkan sesuatu engkau hebat, tetapi bagaimana engkau bisa menunjukkan karaktermu yang hebat. Karakter itu diperlukan di dalam dunia kita, di dalam kita hidup, untuk melayani Tuhan atau untuk kita tampil, yaitu tetap rendah hati. Di firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus itu taat sampai mati. Cara untuk ditinggikan adalah dengan cara merendah. Mungkin sekarang ini banyak yang membela karena sepertinya direndahkan orang Kristen melalui peristiwa The Last Supper atau ketika di opening Olimpik itu. Tetapi ayo saudara, kita sendiri ketika direndahkan, biarlah kita tetap stay humble, tetap fokus kepada Yesus, tetap fokus bahwa apa yang kau miliki ada waktunya Tuhan untuk bagaimana engkau ditinggikan. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita direndahkan baik verbal ataupun non-verbal atau secara simbol, Roh Kudus yang tinggal di dalam dirimu akan memberimu kekuatan untuk engkau tetap stay humble, untuk engkau tetap menjadi orang yang rendah hati. Untuk apa direndahkan? Supaya engkau seperti Yesus Kristus. Yesus taat, merendah, mengosongkan dirinya, tidak mengambil kesetaraannya sebagai Elohim, sebagai Tuhan. Tetapi dia terus merendah sampai mati. Toh dia tetap mendapatkan identitasnya, yaitu apa? Diberikan karunia nama di atas segala nama. Identitasmu di dalam Kristus tidak pernah berubah oleh karena engkau direndahkan, atau mungkin engkau mau menyombongkan diri. Tapi kalau mau menyombongkan diri, Roh Kudus akan menahanmu untuk stay humble. Saat engkau direndahkan oleh orang lain atau seseorang, Roh Kudus di dalammu akan mempertahankan, hei, siapa engkau? Adalah orang yang setia, taat, stay humble, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang rendah hati, karena ketika kita rendah seperti air, itu mengalir selalu ke tempat yang rendah, supaya engkau tetap merasakan aliran kuasa urapan pertolongan Tuhan yang terus mengalir di dalam dirimu. Air tidak menjangkau ke tempat tinggi, dia mengalir ke bawah.
seperti minyak yang mengalir dari janggut Harun jubah lalu turun. Kenapa Tuhan mau kita supaya rendah hati? Karena akan ada waktunya engkau supaya dipenuhkan, alami kepenuhan kuasa urapan Tuhan. Untuk satu hari engkau alami satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa dahsyat, yaitu ditinggikan bersama dengan Kristus. Kita tidak perlu meninggikan diri sendiri, tetapi ada cara Tuhan untuk bagaimana kita bisa alami peninggian itu. Stay humble dengan apa yang kau miliki, talenta, kemampuan, kehebatan, urapan yang Tuhan sudah taruh di dalam dirimu. Karena Tuhan mau memakai engkau tanpa campur tangan, keangkuhan daripada diri kita sendiri. Roh Kudus di dalammu akan menolongmu untuk stay humble. Bahkan di situ tersedia banyak sekali mujizat dan pertolongan Tuhan. Yesus Masiah, bless you.